Halo Bu Fotografi. Yoran. Lele ada sedikit masalah. Oke, aku akan datang setelah pulang kerja. Terima kasih. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Kiri. Dokter, saya sudah mengisi. Oke, ambil formulir ini. Pada dasarnya tidak ada masalah lagi. Yunfei Lele. Dokter, bagaimana kondisi Lele? Tidak apa-apa, hanya flu dan demam. Ini adalah gejala umum. Tapi gejala ini juga bisa menyebabkan beberapa faktor yang mematikan. Jadi kalian harus tetap waspada. Untungnya kalian datang lebih awal sebentar lagi. Setelah vaksinasi semuanya akan Ayo baik-baik kita saja. vaksinasi. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, sama-sama. Lele anak yang baik. Anak yang baik. Kalau begitu kita tunggu di luar. Ayo. Benar-benar terima kasih, selalu merepotkanmu. Kamu memang merepotkan. Aku hanya bersikap sopan. Aku mengatakan fakta. Sebelum bertemu denganmu semuanya lancar. Tapi setelah bertemu denganmu selalu ada masalah yang membuatku ingin menghindar. Kamu menggambarkanku seperti dewa petaka. Apakah seburuk itu? Ya bagaimana tidak, oh ya. Kamu masih berhutang budi padaku. Kamu ingatkan. Apakah sudah saatnya melunasinya? Bagaimana melunasinya? Begini, kamu ceritakan rahasiamu padaku bagaimana? Kamu ingin tahu rahasiaku apa? Apa yang digambar di sini? Kamu tahu tentang pahlawan hidung besar? Pahlawan hidung besar. Dia adalah seorang perwira yang pemberani, juga seorang penyair yang romantis. Tapi karena penampilannya yang unik, dia memiliki hidung besar yang menutupi 3/4 wajahnya, jadi dia sangat rendah diri. Dia tidak berani mengungkapkan perasaannya pada sepupunya yang dia sukai. Kemudian dia membantu seorang saingan menulis puisi cinta untuk sepupunya. Sepupunya malah jatuh cinta pada orang itu. Sungguh menyedihkan. Dia baru mengungkapkan perasaannya saat menjelang ajal kepada sepupunya. Ini adalah tragedi yang Jadi besar. kebesaran dibandingkan dengan cinta benar-benar tidak ada artinya. Aku membawanya untuk terus mengingatkan diriku bahwa suatu hari ketika aku menemukan cintaku sendiri, aku akan berani mengejarnya dan tidak akan ragu-ragu seperti dia. Ini adalah sikap hidup yang positif. Lalu bagaimana aku bahkan tidak punya cinta? Baiklah, anggap saja kamu sudah membalas budi. Menemuimu benar-benar sebuah ujian. Ujian? Ujian untukku. Apa maksudmu? Sekarang aku semakin tertarik padamu. Dibandingkan dengan kehidupan yang mulus tanpa tantangan. Aku lebih ingin menghadapi ujian ini. Candaanmu sangat membosankan. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku akan pergi melihat Lele. Entah kenapa. Mengapa kamu bermain perasaan padaku? Siang bolong mau menakutiku ya? Dia berbicara begitu samar. Sepertinya kamu yang terlalu banyak berpikir. Pasti kamu yang terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu sudah punya pasangan. Kamu sudah menikah. Jangan sampai berpikir macam-macam. Ya ampun. Kenapa harus kehilangan itu? Justru itu yang hilang. Aku bisa mati. Ada apa?
Tidak apa-apa Gu fotografi. Aku lupa bertanya padamu soal pembuangan limbah di desa. Bagaimana penanganannya? Bisakah kamu menunggu sebentar mempublikasikan berita ini? Tidak semudah itu. Apalagi dampaknya sangat besar. Tapi masalah ini juga tidak bisa ditunda lagi. Kamu harus mendesak mereka. Jangan ikut campur lagi biar aku yang urus. Baiklah. Malam ini ada waktu nggak makan malam bareng yuk. Sudah kubilang setiap ketemu kamu pasti ada masalah. Mau nggak makan buat ganti rugi? Oke, kamu mau makan apa? Aku pikir-pikir dulu. Maaf ya. Direktur, Kamu sekarang di mana? aku sekarang. 20 menit lagi datang ke rumahku. Segera. Halo. Nggak apa-apa tapi kamu harus ingat. Kamu masih utang aku makannya, ayo naik. Aku antar kamu. Terima kasih Mas Gu. Terima kasih banyak ya, nanti aku traktir makan. Deal. Ini. Topinya kembalikan ya, makasih. Dadah lele. Ayo pergi. Direktur, Masuklah. terima kasih. Kamu harus tahu anakku. Sekarang adalah pemimpin redaksi di grup Yiren. Banyak orang yang memperhatikannya. Setiap gerak-geriknya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kamu sekarang adalah pacarnya. Kamu harus selalu memikirkan dia. Jangan bergaul dengan pria lain lagi. Kamu mengerti? Saya mengerti, Direktur. Silakan Nona Yo. Terima kasih. Kamu terlambat. Kenapa kamu di sini? Membangun hubungan sayang. Bukannya kamu ada acara launching hari ini? Acara launchingnya diserahkan ke Aijia. Kayaknya kamu gak suka ya aku di sini menemani kamu. Kalau gitu aku pergi dulu. Ayo latihan bareng. Sudah datang juga. Panjangkan tulang belakang, rileks, panjangkan tulang belakang. Guru, aku nggak kuat lagi, lepasin tanganmu. Sakit banget nih rasanya. Ngapain sih ketawa-ketawa gitu? Aku lagi kesakitan nih. Kasihan dong sama aku. Ternyata asik juga datang ke sini. Bisa lihat kamu yang konyol begini. Lumayan seru juga sih. Hidup susah begini, kapan ya berakhirnya? Hidup itu memang penuh perjuangan. Kamu kayaknya seneng banget lihat aku susah. Oke, gerakan selanjutnya butuh kerjasama kalian berdua. Kerjasama dong. Ah, apa sih? Emang ada orang lain di sini? Jangan gerak-gerak deh. Aku nggak bisa seimbang nih. Kamu makan apa sih sampai seberat ini? Guru, kayak gini seru banget. Boleh deh diulang. Nggak bisa turun Nona nih. Yo sama pemimpin redaksi makin kompak aja. Nona Yo ini pas pertama ketemu. Agak ribet sih tapi sekarang kelihatannya. Dia juga lucu kok katanya. Kemampuan kerja Nona Yo itu bagus banget. Dia banyak bantu pemimpin redaksi di perusahaan. Pak Direktur, aku mau sibuk dulu.
Aku mau nanya sesuatu. Kamu sekarang masih suka sama dia nggak? Pertama-tama, aku nggak tahu siapa yang kamu maksud. Lalu aku mau kasih tahu kalau sekarang hatiku kosong. Nggak ada siapa-siapa. Hati itu kayak rumah. Meskipun orangnya udah nggak ada, perabotannya udah dikosongin, tapi kenangan. Masa iya nggak ada juga? Kayak ngisi rumah itu. Nggak harus selalu sama perabotan. Bisa jadi itu kenangan-kenangan. Kamu mau ngomong apa sih? Aku cuma mau bilang, meskipun di ruangan yang kosong, pasti ada aja kejutan yang nggak terduga. Kayak sesuatu yang nggak bisa dihapus. Kejutan yang nggak bisa dihapus. Kapan sih kamu jadi cerewet banget? Benar-benar menjengkelkan. Aku juga tidak ingin terlalu cerewet, tapi setiap kali ketika bersama dengan pemimpin redaksi, aku jadi terlalu cerewet. Tidak ada pengecualian di sini. Hal-hal itu sudah berlalu. Sudah berlalu ya sudah. Tidak mungkin menjadi masa kini. Baik, istirahat selesai, kita ganti gerakan berikutnya. Baik. Kaki dikencangkan. Kamu ini kadang-kadang hidup terlalu rasional seperti rumus kimia. Kadang-kadang terlalu emosional seperti genangan air, membuat orang tidak bisa menebak. Maaf, suatu hari aku kehilangan Xiao Fei, Sudah kembali. makan, aku sudah beli makanan. Aku tidak makan, aku mau pergi kerja. Tidak makan. Tanganmu. Tempat itu benar-benar tidak aman. Kamu harus pergi. Tidak pergi, apa kamu mau menanggung hidupku? Dah? Pak sopir, ayo pergi. Maaf, aku terlambat, urusan perusahaan terlalu banyak. Lau Zhao, datang, kamu datang terlambat. Adik Berry Boss Zhao Segelas. Baik, Tidak masalah, aku menghukum diri sendiri 3 gelas. ayo silakan minum. Lepaskan, aku sedang bekerja. Apa yang terjadi? Lepaskan aku, Zhao Zhongren, kamu lepaskan aku. Kamu bilang mandiri, ini yang kamu maksud mandiri. Bersujud, memberi hormat, dengan minum, mempermalukan diri di sini. Kamu dapat berapa banyak gaji di sini, mereka bayar kamu berapa? Tidak usah kamu urus.
Ambil kartu ini, uang di dalamnya cukup untuk kamu pulang saja. Aku tidak mau kartu kamu. Xiao Fei, kamu mau apa sebenarnya? Lihat kamu pakai baju seperti apa? Lihat di sini wanita, seperti apa kamu mau sama, seperti mereka jatuh. Jatuh, kamu bilang ini jatuh. Aku beritahu kamu orang yang hatinya tidak jujur. Lihat apa saja merasa kotor. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku akan kembali bekerja. Xiao Fei, jangan nakal lagi ya. Aku peduli padamu, makanya aku ikut campur. Aku bicara banyak hanya untuk memberitahumu. Kamu sangat penting di hatiku. Seberapa penting? Xiao Fei, kita berhenti bertengkar ya. Kita pulang ke rumah. Kita hidup dengan baik ya. Pulang boleh, ayo kita menikah. Kamu melakukan ini hanya untuk memaksaku menikahimu. Bisakah kamu mengerti aku sedikit? Siapa yang memaksa siapa? Aku bukan istrimu. Aku tinggal di rumahmu. Aku ini apa? Hewan peliharaan? Sudah cukup. Kamu kembali ke sini. Lepaskan aku. Xiao Fei, Xiao Fei, Xiao Fei, maaf. Aku tidak sengaja kamu. Pak, kartu Anda jatuh. Kalau tidak ada perintah lain, aku akan kembali bekerja. Redaktur, bukankah tadi bilang mau mengantarku pulang? Beli cincin. Sebenarnya cincin bisa dibeli besok. Kalau begitu kali ini kamu catat dulu ya. Nanti aku akan bayar semuanya. Kamu diam saja sekarang. Itu sudah cukup sebagai kompensasi untukku. Aku cuma merasa bahwa aku sudah berbuat salah. Kalau begitu nanti aku traktir kamu makan. Bebas. Halo, Oke, aku mengerti. Ada apa? Ada masalah di acara peluncuran, aku harus segera ke sana. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan segera kembali. Oke, hati-hati di jalan ya. Minum air. terima kasih. Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera datang. Tidak menyangka kejadiannya jadi seperti ini. Ini bukan salahmu. Sebenarnya aku harus lebih sadar. Padahal aku tahu dia sudah punya pacar. Dan aku juga sudah memutuskan setelah syuting selesai. Aku akan pergi. Sekarang kalau terus-terusan seperti ini, untukku. Dan sekarang Yoran sudah terluka. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak mendekati Rongshuan. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Aku pikir aku sangat mengerti. Dan bisa menangani semua hubungan ini dengan baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dia datang. Apakah dia baik-baik saja?
Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah dibalut tidak apa-apa. Kalau begitu silakan kalian berbicara. Silakan duduk. Maaf Nona, saya sudah mengecek. Cincin yang Anda inginkan saat ini tidak ada stoknya di toko kami. Bagaimana bisa tidak ada stok? Bisakah Anda mengecek? Apakah ada di toko lain? Saya sudah menanyakan ke cabang lain, semuanya tidak ada. Cincin ini termasuk jenis pesanan khusus, produksinya sangat sedikit. Jadi saya benar-benar minta maaf. Apakah Anda ingin melihat model lain yang kami punya? Tidak usah. Maaf, bisakah saya menunggu seorang teman di sini? Setelah dia datang, baru kami memutuskan. Tentu saja, silakan ikut saya. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Hanya jatuh dari panggung dan terluka di kaki. Sebagai model kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Kedepannya lebih berhati-hati. Terima kasih sudah peduli padaku. Dan terima kasih sudah menjengukku. Sebagai pemimpin redaksi, peduli padamu adalah hal yang seharusnya. Apalagi kamu adalah mitra kami. Dalam acara peluncuran kali ini. Di sini hanya ada kita berdua. Apakah kamu harus bicara seperti ini? Lalu bagaimana kamu ingin aku bicara? Aku tahu kamu membenciku. Tapi aku juga tidak ingin hal ini terjadi. Aku punya alasan. Nona Dong. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Saat ini kita hanya mitra kerja yang sederhana. Mengapa aku harus membencimu? Dan aku seharusnya berterima kasih padamu atas bantuanmu selama ini. Adapun alasanmu, aku tidak ingin mengetahuinya. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku juga tidak baik-baik saja selama beberapa tahun ini. Aku juga merasa sangat tersiksa. Apa rasa tersiksa itu sampai membuatmu ingin mati? Di sini aku hampir sama. Baiklah, kamu pergi dulu. Nona, apakah Anda masih menunggu seseorang? Teman saya belum datang. Sudah sangat larut, saya pikir teman Anda mungkin tidak akan datang. Lebih baik Anda pulang dulu. Kami hampir tutup. Maaf ya, saya pergi sekarang. Nona, apakah Anda belum pulang? Dia belum datang. Kalau begitu hati-hati ya kalau sendirian. Terima kasih. Pacarku meneleponku, aku harus pergi. Apa kamu benar-benar sangat membenciku? Nona Dong, saat ini kita hanya memiliki hubungan kerjasama yang murni. Tidak ada urusan benci atau tidak. Semua hal yang terjadi di antara kita. Apa kamu sudah melupakannya? Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak percaya kamu jelas-jelas masih ingat. Di dalam hatimu pasti masih ada aku, kan? Nona Dong. Anda mungkin terlalu memandang diri sendiri terlalu tinggi. Aku tahu kamu membenciku. Tapi sekarang sudah berbeda dari 3 tahun lalu. Aku pernah menahanmu di bandara memohon padamu. Aku sudah memberikanmu janji. Aku berjanji untuk memberikanmu kebahagiaan, tapi bagaimana denganmu? Kamu tetap memilih untuk pergi. aku benar-benar punya alasan. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Biarkan masa lalu berlalu, Nona Dong. Seseorang harus melihat ke depan.
Lupakan saja, sepertinya aku sendiri yang terlalu berharap ternyata di dunia perasaan kita, emosional kita. Halo, nomor yang Anda tuju. Sudah dimatikan. Nomor yang Anda tuju sudah dimatikan. Cerita ini terjadi pada zaman dahulu kala. Ada sebuah gua. Di dalam gua itu tinggal seekor naga yang ganas. Di bawah gua itu ada sebuah desa bernama Desa Naga. Desa Naga ini, sebenarnya di desa ini lagi nggak enak hati. Minum bareng aku yuk. Ayo. Baik, terima kasih. Aku mungkin terlalu bodoh. Ngapain aja salah. Di mata orang lain. Selalu nggak lulus. Sebenarnya baik atau enggak, bukan orang lain yang menentukan. Menurutmu aku punya kelebihan nggak? Aku percaya setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Terus aku punya kelebihan apa, coba bilang. Aku belum pernah dengar kamu puji aku. Bilang satu aja deh. Oke, nggak maksa. Bukan aku lagi mikir banyak sih. Kau itu pinter. Baik hati. Ada lagi? Penuh semangat. Masakannya juga enak. Ada lagi nggak? Udah cukup kayaknya. Nggak ada lagi. Ternyata kelebihanku cuma segini ya. Enggak juga sih, menurutku kau itu pantas dilindungi, pantas disayangi. Terima kasih atas pujianmu. Terima kasih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kau nggak seburuk itu kok. Kau ayah yang baik. Juga punya prinsip. Pelukis berbakat yang punya cita-cita. Terima kasih. Kau sudah sendiri cukup lama. Pernah kepikiran buat mencari seseorang lagi nggak? Aku nggak pernah kepikiran. Sekarang aku ngejar orang siapa yang mau sama aku. Aku udah nggak punya uang pula bawa anak lagi. Nggak bisa kasih rumah ke orang lain. Siapa yang mau sama aku? Mungkin orang itu nggak peduli sama sekali. Nggak peduli, aku juga nggak bisa ngerugikan dia. Cinta itu egois.
Yang paling tidak dibutuhkan adalah keagungan. Ini bukan keagungan. Ini adalah bentuk lain dari egois. Kamu masih muda. Suatu hari kamu akan mengerti. Egois yang sebenarnya adalah ketika kamu ingin mempertahankan sesuatu dengan segala cara. Mempertahankan keindahan. Sudahlah. Bersulang minum pelan-pelan. Hari ini kenapa kalian begitu diam? Aku mau ke toilet. Kemarin malam. Kamu mabuk. Aku juga mabuk. Tapi aku seharusnya minta maaf. Ada apa yang perlu dimaafkan? Sudah zaman apa sekarang? Kita juga tidak terjadi apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kak Aijia, ini sudah jam berapa? Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Pemimpin redaksi sekarang semakin keterlaluan benar-benar. Jika dibiarkan terus seperti ini, Iren mungkin akan menjadi seperti apa yang buruk. Model yang matang bagaimana bisa tanpa alasan jatuh dari panggung? Benar juga. Meneyer, apa maksud Anda? Tidakkah kamu merasa Dong Xian ini agak aneh? Tidak merasa. Aku selalu merasa dia jatuh dari panggung kali ini. Agak mencurigakan. Setelah ini kamu bantu awasi dia. Awasi dia. Para wartawan masih berkumpul di luar. Bisa dibilang mereka masih berdiri di luar. Cari cara untuk segera mengusir mereka. Oh ya, cari juga beberapa media yang pernah bekerja sama sebelumnya. Tulis beberapa laporan positif tentang pemimpin redaksi lakukan manajemen krisis. Kak Jia yang kusayang, kamu baik-baik saja. Sudah jam berapa ini? Kamu masih ingin membersihkan kekacauannya. Kamu begitu memikirkan dia tapi dia tidak menghargai. Apakah ini layak? Layak. Tidak peduli layak atau tidak, demi Yiren aku harus melakukannya. Sebenarnya, yang paling berhak duduk di posisi pemimpin redaksi itu adalah kamu. Anda benar-benar tega membiarkan anak kecil menghancurkan Yiren kita sepenuhnya. Jangan bicara lagi ada masalah dalam latihan. Kita juga punya tanggung jawab, mari selesaikan ini dulu. Anda juga cepat keluar dan sibuk. Kopi. Ada hal lain yang perlu Anda lakukan. Cuti tahunan saya hampir tiba. Tolong editor kepala menyetujuinya. Kemana Anda akan pergi selama cuti tahunan? Venice. Anda bercanda, sekarang perusahaan sangat sibuk. Anda tidak bisa pergi kemana-mana.
Ini gaji selama ini Anda bisa menghitungnya. Bos, jika karena tamu kemarin, saya jamin itu tidak akan terjadi lagi. Bukan karena kejadian kemarin. Bisnis toko tidak terlalu baik, Chen Fei. Saya seperti ini juga terpaksa. Yerong Xuan, saya sangat membenci Anda, sangat membenci Anda. Benci, benci, benci. Dia baik-baik saja, jangan lihat lagi, ayo pergi. Anda marah apa di sini? Dia hanya membatalkan janji dengan Anda pergi menemani gadis lain, tidak menemani Anda. Mantan pacarnya. Nona Yo, Anda cemburu di sini. Anda cemburu apa? Anda punya apa untuk cemburu? Anda harus bangkit kembali. Hei Xiao Fei. Pengangguran. Baiklah, baiklah, segera datang. Ayo ke sini, ayo. Sayang, ayo menari. Jangan diam di sini. Saya pikir Anda sedang tidak mood karena menganggur. Kenapa sampai ke sini untuk menari? Hidup adalah tentang gerakan. Jerikan adalah tentang melepaskan, saya akan melepaskan semua kehendak bahagia. Semua akan dilepaskan. Lalu apa rencana Anda selanjutnya? Bisa apa, cari cara untuk mencari kerja? Menurut saya hal ini tidak bisa. Seluruhnya disalahkan pada Zhao Zongren. Anda bekerja di tempat seperti klub. Sudah tidak bisa diandalkan. Kenapa membantu orang lain? Aku nggak ngelakuin hal yang merugikan orang lain. Aku juga khawatir sama kamu. Gak perlu khawatir, aku ada pengawal pribadi. Masa iya ada apa-apa? Pengawal pribadi. Cuma teman aja. Teman atau teman sekamar itu? Tinggal satu atap, saling bantu aja, kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama dia. Suka sama dia mana mungkin? Aku gak mungkin suka sama dia. Orang yang aku suka itu orang sukses suatu hari nanti. Dia bakal datang naik Rolls Royce buat nikahin aku. Ah, kamu aja yang sok. Aku kasih tahu ya, kalau kamu beneran suka sama seseorang, kamu nggak bakal peduli dia pahlawan atau monster sekalipun. Lihat aja Huang Rong, akhirnya tetap milih Guo Jing. Di novel semuanya cuma hayalan indah. Di kehidupan nyata semuanya keras. Kakak, Zhao Zongren itu nggak hubungi kamu ya? jangan sebut-sebut dia. Bete, jangan bahas hal yang bikin bete. Bahas aja tentang pacar kamu. Dia ada apa sih yang bisa dibahas? Kenapa? Nggak mau bahas bete. Ada apa sih? Aku ngerasa semakin terjerumus. Dulu aku cuma mikir dia lumayan ganteng aja. Kadang-kadang kayak ngefans, sok-sokan ngegemesin dia. Sekarang aku udah mulai cemburu sama dia. Gimana dong? Lagi-lagi karena si orang ketiga itu. Orang ketiga apa? Dia kan mantan pacarnya yang sah. Kita cuma hubungan kontrak. Jujur aja aku tuh yang jadi orang ketiganya. Sampai sekarang gak ada kabar sama sekali. Katanya percaya sama kamu. Tapi percaya atau enggak, kamu kayaknya nggak peduli ya. Kamu ngapain? Lagi nyari nomor Yerong Xuan. Nyari nomor dia buat apa, gila kamu? Aku mau bantu kamu, kasihan lihat kamu murung terus. Suka dia ya bilang aja langsung. Gagal ditolak juga nggak mati kok. Kasih ke aku. Cepetan angkat.
Halo, Tadi nelpon kok ditutup. tadi bilang nggak sengaja kepencet. Belum pulang ya? Ya udah. Pulang cepetan. Sebenarnya tadi malam. Halo, ditutup. Nggak ada maaf sama sekali. Jangan sedih, siapa tahu dia lagi sibuk sama hal lain. Nggak usah ngibarin aku. Tahu nggak, walaupun Yerong Xuan nggak minta maaf, aku juga nggak marah, soalnya aku nggak boleh marah. Cinta diam-diam itu ngeri banget. Sendiri bikin harapan palsu, mending aku terus di pojokan aja, nggak ngomong apa-apa. Lucy, pantas jomblo. Iya, aku pantas. Kalau cinta nggak dibales, sakit banget. Tapi cinta diam-diam itu sakit yang aman. Cuma bisa nyakitin diri sendiri, nggak ganggu orang lain. Jadi selama aku nggak ngomong, nggak ada masalah baru kan? Aku lihat sih, lu sok kuat aja. Kalau emang segitu baiknya, ngapain minum sendirian? Mana ada minum sendirian, aku cuma haus. Mabok aja. Mabok itu bagus biar cowok-cowok brengsek semua pergi jauh-jauh.